ini perkara bukan delik aduan. Polisi tahu ini nggak perlu ada laporan. Nggak perlu ada video-video viral dulu baru. Lah, ini no viral no justice. Apalagi tadi Kapolres mengatakan di depan Komisi 3 sudah sesuai dengan apa itu? SOP. Sesuai dengan yang mana? Timur berharap ada masukan, arahan, dan kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan, dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke rekan-rekan anggota, sedikit saya konfirmasi ke Pak Kapolres. Ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan. Ya, Anda kembali di Interupsi pemirsa, dan saya pengen ke Pak Susno dulu. Pak Susno, ini kan dari awal kasus berjalan sepertinya sudah ada yang salah nih ya, karena di oper-oper istilahnya, di Polsek ditolak 2 kali, baru kemudian ke Polres. Ini yang salah di mana Pak? Ini saya sependapat dengan Pak Arianto ya, yang membuat Perkap itu konsep dari Bariskrim, kemudian saya kirim ke Binkum, Pak Arianto waktu itu Kadip Binkum, diselesaikan 2009. Itu Perkap pertama tentang penyidikan, nggak tahu sudah diperbaiki apa belum, dan intinya tidak ada yang namanya menolak laporan, mau itu di Polsek, mau itu di Polair, mau itu di Pos, silakan. Tidak ada alasan, tidak ada tenaga, nanti diterima, selesai diterima, baru nanti kalau tidak ada tenaga naikkan Polres, tidak ada di Polres naikkan Polda, nggak ada Polda naikkan ke markas besar. Dan ingat, ini perkara bukan delik aduan. Polisi tahu ini nggak perlu ada laporan. Nggak perlu ada video-video viral dulu baru. Lah, ini no viral no justice. Apalagi tadi Kapolres mengatakan di depan Komisi 3 sudah sesuai dengan apa itu? SOP. Sesuai dengan yang mana? Lah, inilah koreksi ya untuk adik-adik junior, rusaknya citra kita karena model-model begini. Lah makanya Komisi 3 ya evaluasi lah Kapolresnya itu. Gimana Kapolres tangani gini aja sampai berapa namanya 15 hari baru tangkap ya. Kalau mau mati udah mati dulu. Nah, kemudian juga baik sekali ini kasusnya kan menyangkut ketenaga kerjaan. Kita singgung aja pada kesempatan ini. Di mana Disnaker suku dinas apa namanya Jaktim Jakarta Timur ya. Di mana Disnaker provinsi, ngapain aja loh? Anggarannya dihabisin. Pernah nggak meriksa orang yang gajinya di bawah ini, jam kerjanya gini, terjadi kekerasan? Ya, halo Disnaker. Ya, anak buahnya siapa? Ini menterinya sekarang ini, Disnaker ya. Jangan dibebankan pada polisi semua. Disnaker yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Nah, setelah kejadian ini, Disnaker sudah meriksa tempat itu apa enggak? Kemudian yang bagian ngizinin usaha itu sudah meriksa enggak? Sampai sekarang masih buka loh Pak, tokonya katanya. Lah, inilah kan yang bikin warga Indonesia ini tidak puas sama pemerintah kita begini. Disnakernya diam saja, kemudian apa itu yang ngizin-ngizinkan itu diam saja, polisinya letoy kayak gini juga. Nah, jadi cocok. Tadi nanya siapa yang bertanggung jawab, gitu. Ya yang bertanggung jawab jelas siapa yang paling tinggi. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah ya Kapolresnya. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji berapa pasal tadi? Verbal, non verbal. Tadi Mbak Ayu cerita gaji di bawah UMR, lembur lebih dari 12 jam, bahkan dari jam 6 pagi sampai jam
12 malam setelah kasus ini Mbak Ayu laporan ke polisi, gajinya ditahan pula. Di snakernya mana itu? Berapa Tidur pasal dulu. itu? Penganiayaan juga. Sampai sejauh ini kan yang Pengancaman diterapkan juga tadi baru sempat ada penganiayaan WhatsApp. kan gitu. Bisa juga dengan pengancaman dengan Oke. ITE ya, termasuk juga kemudian kekerasan ya, terus juga tindak pidana yang lain ya. Menurut saya yang ini masalahnya sangat complicated ya. Pak Susno tadi mengatakan bagaimana peran Disnaker ya, yang kemudian pengawasannya, bagaimana kemudian kesejahteraan termasuk misalnya BPJS ketenaga kerjaannya dipenuhi atau tidak gitu. Sebentar saya tanya, Mbak Ayu BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatannya dibayarkan tidak? Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. BPJS kan? Nah, Jadi setiap ada satu masalah, muncul masalah baru, banyak sekali. Jadi ini kemudian menyadarkan kita semua bahwa memang ternyata negara masih absen terhadap perlindungan terhadap lalai kan gitu. Negara lalai. Terhadap kasus ini setidaknya ada beberapa persoalan yang menarik, bagaimana pentingnya perlindungan pada korban gitu loh. Perlindungan bagaimana ketika dia melaporkan, sama sekali tidak ada perlindungan, dia harus mundar-mandir ke kantor polsek satu polsek yang lain, tidak ada perlindungan sama sekali. Pada sisi yang lain juga penting lagi bagaimana kemudian mengingatkan kita semua, sekarang muncul sebenarnya asas baru gitu, no viral justice. Kalau dalam hukum pidana kan ada asas-asas hukum gitu. Ini menjadi satu asas hukum yang baru gitu. Meskipun ya tidak semuanya harus dengan diviralkan dulu, tetapi juga bahwa kecenderungan ketika diviralkan itu menjadi ada gerakan yang kemudian menyadarkan. Dan saya kira apa yang terjadi dalam kasus ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, karena perkara ini kan perkara yang sangat mudah sekali, perkara yang ringan gitu, Bahkan lokus bukan delik delikti aduan ya. jelas ya, lokusnya jelas, tempusnya jelas, pelakunya jelas, kemudian saksinya jelas, jadi tidak kesulitan sama sekali. Maka ketika memakan waktu sampai berhari-hari dan kemudian akhirnya meminta maaf tadi, itu menjadi satu pertanyaan, ini ada diskriminasi dalam konteks penegakan hukum. Kasihan, bayangkan ini di Jakarta Timur perlakuannya seperti itu, apalagi di daerah-daerah terpencil, bagaimana orang menerima laporan kemungkinan sekali banyak diabaikan. Jadi adalah satu refleksi yang betul-betul jadi perhatian. Di Jakarta Timur saja orang melaporkan itu kemudian diabaikan, apalagi di kampung-kampung. Menurut saya ini menjadi satu hal yang sangat-sangat tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Dan penting menurut saya adalah bagaimana ada proses yang cepat. Menarik tadi dari ketua komisi tadi, jangan sampai jadi alasan pemaaf karena soal kejiwaan tadi itu. Menurut saya tidak benar kalau kemudian akhirnya dimaafkan atau kemudian dibenarkan tindakannya. Harus ada pertanggungjawaban hukum oleh yang bersangkutan. Dan tadi Kapolres masih mengatakan bahwa perlu pemeriksaan apakah dia dimaafkan atau tidak. Menurut saya tegas-tegas sekali tidak perlu dimaafkan karena bisa dipertanggungjawabkan. Nanti biarlah hakim yang akan menilai gitu. Baik, saya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, sejauh ini pelaku sudah ditangkap. Apa pembelaan dari pelaku? Kita akan tanyakan nanti jawabannya. Usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi.